Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun warga Jakarta. Perkenalkan, saya Alia Mutiara Ramadhani, siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman akhlak sebagai pondasi utama. Kalian tahu gak sih pengertian dari akhlak itu apa? Nah, akhlak itu adalah kumpulan perilaku dan sifat-sifat yang melekat dalam diri seseorang dan mencerminkan kepribadian serta moralitas individu tersebut. Akhlak ini tidak hanya mencakup bagaimana seseorang berperilaku terhadap orang lain, tapi juga bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Akhlak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini mencakup tetapi tidak juga terbatas pada pendidikan yang diterima seseorang di lingkungan di mana mereka dibesarkan dan tinggal, serta pengalaman hidup yang mereka alami. Semua ini berperan dalam membentuk akhlak seseorang yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bagaimana berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain dan dunia di sekitar mereka. Nah, kalian pernah kepikiran gak sih kenapa akhlak itu penting dalam kehidupan kita? Karena akhlak yang baik merupakan kunci utama dalam menjalani kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita mampu membangun dan menjalin hubungan yang positif dan konstruktif dengan orang lain. Hal ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, dalam masyarakat, ataupun di lingkungan tempat kita bekerja. Selain itu, akhlak yang baik juga berperan penting dalam membantu kita untuk menghadapi serta menyelesaikan berbagai tantangan dan masalah yang mungkin kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Dengan akhlak yang baik, kita akan lebih mampu berpikir jernih, bersikap bagaimana bijaksana, dan bertindak secara efektif dalam menghadapi berbagai situasi, baik itu situasi yang mudah ataupun yang sulit. Akhlak juga terbagi menjadi dua. Apa saja sih jenis-jenisnya? Adapun yaitu akhlak mulia dan akhlak tercela. Yuk kita bahas apa sih akhlak mulia dan akhlak tercela itu. Nah, akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah bersama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi, masyarakat, dan juga bernegara. Nah, apa saja sih contoh akhlak mulia itu? Akhlak mulia atau akhlakul mahmudah yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Akhlakul mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Nah, akhlak tercela yaitu bisa disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah bersama manusia dan makhluk lain serta lingkungan. Berdasarkan pengertian akhlak buruk, maka diharapkan agar setiap manusia menghindari sifat tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat maupun kehidupan bernegara, dan begitu juga hubungan dengan Allah. Nah, berikut contoh akhlak tercela yaitu sifat sombong, iri, dengki, tamak, takabur, gibah, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara menerapkan sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas. Nah, penerapan akhlak yang mulia penting dalam kehidupan sehari-hari, mengingat bagaimana sih kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Nah, sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang memiliki akhlak baik. Jabatan, status sosial, kekayaan, popularitas tidak menjamin pemiliknya lantas terhormat. Terlebih bila ia misalnya gemar merendahkan orang lain, korupsi, berbuat sewenang-wenang, atau tindakan merugikan lainnya. Nah, contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari adalah memperhatikan etika sosial dan berkomunikasi dengan orang lain siapapun itu dan di tempat manapun, baik itu di masjid, di sawah, di kantor, di trotoar, di pasar, di warung, di lembaga pendidikan, di lembaga dakwah, dan di tempat lainnya. Dimanapun itu, selain itu, hindari
sikap egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri, atau golongan yang ujung-ujungnya membuat kita lupa akan hak-hak orang lain dan cenderung meremehkannya. Berikut cara menghindari sifat atau perbuatan tercela itu gimana sih? Nah, menghindari perbuatan yang tercela atau tanggung jawab setiap individu dengan memahami perbuatan yang tercela. Nah, menentukan nilai-nilai pribadi, mengembangkan kesadaran diri, membangun etika kerja yang kuat, berkelompok dengan orang-orang yang berprinsip, dan mengenai emosi. Dengan bijaksana, kita dapat hidup dengan integritas dan menjaga moralitas kita. Penting untuk diingat bahwa menghindari perbuatan yang tercela bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi kita semua.